Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Julian Hasugian dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dalam kompetisi Speech Contest Bahasa Indonesia akan membawakan materi berjudul Dunia Digital dan Pelajar Pintar. Di era digitalisasi seperti saat ini, kita hidup berdampingan dengan teknologi. Teknologi menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita, apalagi di masa perkembangannya yang sangat pesat saat ini ya. Kita jadi bisa untuk mencari informasi, atau mau berbelanja, untuk mencari transportasi online, bahkan kita bisa melihat dunia luar hanya dalam satu genggaman. Nah, sekarang banyak sekali orang yang bekerja dan belajar menggunakan gawai, dan istirahatnya menggunakan gawai pula. Ya, sebenarnya tidak masalah sih. Sekedar melihat-lihat media sosial sudah dianggap refreshing bagi banyak orang. Nah, dengan adanya semua manfaat yang ditawarkan oleh teknologi, kita terkesan bergantung dan cenderung kecanduan terhadap teknologi, terutama gawai. Padahal, gawai itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, asalkan digunakan secara tepat ya. Maksud dari digunakan secara tepat itu apa sih? Artinya, kita dapat memilah dan memilih konten mana sih yang sekiranya kita butuhkan dan yang tepat untuk kita untuk menaikkan kualitas diri kita. Bisa nih, contohnya dengan mengikuti perlombaan online seperti saya saat ini. Nah, sejak masa pandemi kemarin, perlombaan online ini mulai banyak sekali diadakan oleh lembaga-lembaga kompetisi, di mana seluruh pelajar dari penjuru Indonesia dapat berkompetisi, bersaing, dan berprestasi di tingkat kota, provinsi, bahkan nasional hanya dari rumah saja. Wah, begitu kerennya teknologi dapat menyatukan seluruh pelajar Indonesia untuk berprestasi. Ada pula nih contoh lainnya. Kita bisa melihat atau membuat konten yang berisikan edukasi, bisa juga konten unjuk bakat nih, misalnya konten menyanyi, atau konten menari, atau melukis, memasak, dan masih banyak lagi. Bonusnya, kalau videonya ramai sih bisa jadi terkenal ya. Wah, keren banget kalau bisa jadi terkenal karena prestasi dan bakat yang kita miliki. Tapi tujuan utamanya tetap ya, untuk membagikan wawasan dan juga untuk menginspirasi orang lain. Di samping semua manfaat dan kebaikan itu, ada pula sisi negatif dari teknologi. Karena teknologi ini bersifat bumerang, maka perbandingan positif dan negatifnya itu jumlah banyaknya bergantung pada penontonnya sendiri. Nah, sisi negatif ini bisa muncul karena kontennya yang negatif atau penontonnya yang merespon sisi negatifnya. Bisa kita lihat di berita-berita yang diliput media akhir-akhir ini. Banyak sekali isu mengenai kenakalan remaja, kekerasan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh remaja. Nah, menurut berbagai sumber, tindakan para remaja ini didasari atau didorong terhadap kebiasaan mereka terkait konten yang mereka lihat. Dan mereka justru cenderung untuk mengupload tindakan mereka yang tidak sepatutnya itu di media sosial mereka sendiri. Wah, begitu mirisnya ya melihat berita negatif dari anak muda bangsa Indonesia. Padahal kita bisa loh jadi pemuda yang sangat positif untuk bangsa ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya caranya agar menjadi pemuda yang bermanfaat dan menjadi pelajar yang pintar di era digitalisasi saat ini?
Ada banyak sekali cara sebenarnya. Yang pertama, kita bisa melihat video materi pembelajaran di YouTube. Kita juga bisa melihat contoh rangkuman estetik di Instagram. Atau mau mencari informasi kompetisi, bisa di Telegram. Mau membagikan informasi, bisa juga di WhatsApp dan juga Line. Atau mau berinovasi dan berkarya, wah keren sekali. Nah, yang paling mudah nih kita bisa dengan menambah wawasan kita yang sebanyak-banyaknya. Karena wawasan sekarang sangat mudah untuk kita dapatkan. Kok bisa sangat mudah ya? Nah, tentunya sangat mudah karena di era digitalisasi ini kita tentunya tiap hari pasti memegang yang namanya teknologi atau gawai. Nah, di dalam gawai itu kita bisa mencari semua informasi yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kita bisa menggunakan Google Search Engine atau mau menggunakan Siri, dan bisa juga dengan ChatGPT. Nah, biasanya kita pasti sudah tidak asing ya dengan Google dan Siri, apalagi untuk pelajar-pelajar. Pasti saja untuk mengerjakan tugas, pernah dong ya melihat Google atau yang lain-lain. Nah, sebenarnya sangat diperbolehkan ya melihat itu, karena itu bisa menambah informasi kita, sehingga kita dapat mengembangkan wawasan kita dan jawaban kita lebih menarik lagi. Tapi beda nih, Google Search Engine dan juga ChatGPT. Kalau Google Search Engine, biasanya kita mencari suatu informasi dan kita bisa mendapatkan informasi tersebut itu dengan adanya artikel-artikel yang terkait. Namun terkadang minusnya, poin yang kita cari ini tidak ada. Nah, kalau di ChatGPT, poin yang kita tanyakan akan mendapatkan hasil berdasarkan poin pertanyaan tersebut. Nah, terus kita juga bisa loh untuk membuat konten positif melalui ChatGPT ini, karena ChatGPT dapat menampilkan informasi yang selengkapnya juga dan langsung diolah untuk menjadi sebuah konten. Wah, keren sekali ya. Kita bisa menambah wawasan dan membagikan wawasan kita kepada orang lain. Nah, begitu kerennya teknologi kalau bisa kita buat sebaik mungkin. Jadi, harapan saya, kita sebagai generasi muda dapat lebih berinovasi lagi dan menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Mulai sekarang, kita harus bisa ya memilih konten positif dan menghasilkan konten positif pula. Mari semangat berkarya dan jadilah pelajar pintar di era digitalisasi. Saya Keisha Julian Hasugian, terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.